kasih ke gue aja. Pak, gue mohon, kasih ke gue aja. Keluarga kita cuma punya uang segini, udah habis. Hanya ini saja. Tidak bisa ambil lagi. Keluarga kita uangnya segini aja. Lo mau ngapain sih? Tabungan keluarga ini sisa. Nggak bisa diambil lagi. Pak, gue mohon banget. Cuma segini uangnya, nggak bisa diambil lagi. Cuma segini doang. Mutia Prasetya, berhenti di sana. Jika kamu beri uang lagi, bahkan 1 rupiah, gue nggak akan anggap lo anak gue lagi. Pak, Bu. Maaf ya. Kak Sony, lo minat ekstrakurikuler apa? Gue? Kak Sony. Kak Sony. Kamu satu-satunya anak desa yang kuliah. Rajin belajar di kota, ya. Tenang, soal ibumu, biar gue yang urus. Mutia, makasih ya. Kak Sony, lo masih jomblo nggak? Tentu. Mutia, katanya lo ambil duit. Mana duitnya? Duit. Duit. Jangan pusing soal duit, Kak Sony. Fokus belajar aja. Duit biar gue yang cari. Saat gue pulang, gue nikahin lo. Kak Sony. Kak Sony. Kak Sony. Lo rajin belajar ya, gue tunggu lo balik buat nikahin gue. Mutia, lo lagi kesepian banget ya. Biar abang temenin lo, mau nggak? Pergi sana, pergi. Pergi. Ayo dong. Pergi. Muka jelek kayak gitu. Siapa lagi yang mau sama lo selain gue? Lo masih berani juga jijik sama gue. Anjir. Sayang mau kemana nih? Dasar nakal, udah waktunya loh. Kalau nggak pulang nanti mama gue marahin gue. Aku bisa bayarin, tunggu telepon dulu ya. Halo, Kak Sony, kenapa? Bisa transfer 1 juta buat beli buku? Oh, oke. Sekarang juga gue transfer. Kak Sony belajar jangan terlalu keras juga harus jaga kesehatan. Sayang uangnya udah masuk. Ini siapa ya? Mengapa nama si jelek ada di kontakmu? Itu cewek bucin aja. Lanjut aja. Lo ngapain sih? Ngapain cuma lo yang nemenin gue minum? Denger nggak? Badannya bagus, tapi wajahnya jelek sekali. Cepetan pakai masker lo. Lihat muka lo aja bikin gue mau muntah. Bu Bos, Bu Bos. Ada apa? Ada apa? Kalian terima orang kayak gini? Mukanya bikin kita hilang selera makan. Apakah kita tetap bayar? Sudah berapa kali ku bilang, pakai masker. Lo jangan sampai kamu lihat muka. Kalau bukan kasihan, gue gak nerima lo kerja. Mereka yang mulai ganggu gue duluan. Nilai sendiri dong. Yuk, si jelek ini bilang gue ganggu dia. Lo percaya nggak? Lepasin. Di kampung kita, kakek 60 tahun juga nggak mau sama dia. Kenapa? Sekarang lo tahu malu ya? Maaf tadi nggak sengaja nyenggol. Mungkin kamu pelakunya, ya? Si jelek lagi butuh cowok. Sengaja gesek-gesek ke lengan gue. Jadi gitu, si jelek ini yang ganggu lo ya? Bagaimana kalau kita lapor polisi? Biar mereka yang tentukan kesalahan. Bukan gitu kok. Sudah ku bayar, pergi sana. Jangan ganggu bisnisku.
Saldo kartu Anda hampir habis, Tuan Sony. Mau isi ulang? Ya jelaslah. Isi ulangnya pakai nama pacar, biar tambah target. Mutia lo harus kuat. Abang Sony sendirian kuliah di kota besar. Lebih berat pasti. Kesulitanmu dibanding dia, nggak ada apa-apanya. Harus semangat biar pantas jadi pacarnya Abang Sony. Halo, Abang Sony kenapa? Lo lagi nggak enak badannya? Kok kayaknya flu? Gue nggak apa-apa, Abang Sony. Lo telepon malam-malam, ada urusan penting ya? Gini, barusan ada pengumuman. Akan ada kegiatan studi lapangan, katanya. Kita semua harus bayar dana studi sebesar 5 juta rupiah. 5 juta rupiah? Banyak banget. Mutia, lo kan tahu sendiri. Teman-teman juga tahu gue asalnya dari desa. Kalau gue nggak bisa bayar uang itu, takut jadi bahan ejekan. Sony belum selesai bicara. Abang Sony, bukannya lo lagi di kosan? Kenapa ada suara cewek? Gini, barusan ketua kelas cewek. Nanya di bawah, katanya soal pembayaran dana studi. Tenang, Bang Sony. Gue bakal cari uang buat lo. Malam ini pasti kekumpul. Oke Mutia, gue titip sama lo ya. Ketua kelas cewek apaan? Hari ini lo ganti selera nih. Mau coba main cosplay ya? Hari ini lo cerewet banget. Kayaknya gue harus cari cara biar lo diam. Malam-malam begini, kemana bisa dapat 5 juta rupiah? Halo. Gue lihat di depan pintu ada perekrutan buat uji coba obat. Iya. Isi dulu formulir ini, ya. Apakah setelah uji coba selesai, saya langsung dapat uangnya? Iya. Perutku sakit sekali. Perut gue sakit banget. Ada orang gak sih? Perut gue sakit banget. Mutia, ya, selama ini, kamu sudah banyak sekali menderita. Nanti, kalau Sony sudah nggak sibuk, gue pasti minta dia nikahin kamu dengan pesta besar di rumah. Ibu Supriyadi, saya sudah jadi milik Kak Sony sejak lama. Aku sudah anggapmu seperti ibu kandungku. Iya, iya. Anak baik. Bu Supriyadi, Ibu Supriyadi. Bu Supriyadi, ayo ke rumah sakit aja, ya. Nggak usah. Tubuh gue sendiri, gue tahu kok. Sebelum gue tutup mata. Kalau gue bisa lihat Sony nikahin kamu, itu udah cukup buat mewujudin harapan gue. Jangan ngomong gitu, Bu. Gue telepon Kak Sony sekarang. Mari kita ke rumah sakit bersama. Halo, Kak Sony. Ada apa sih? Kan udah gue bilang, biasanya gue sibuk banget. Jangan ganggu kalau nggak penting, oke? Mending lo pulang dulu deh. Kondisi Ibu Supriyadi makin buruk. Kalau gue pulang, coba lu bilang, siapa yang cari uang buat obati ibu gue? Lo butuh duit berapa? Bilang aja, gue transfer buat berobat. Oke. Oh iya, Kak Sony,
kapan mau sempet pulang? Soal pernikahan kita. Maaf, gue lagi sibuk. Gue tutup ya. Mutia, Sony bilang apa? Oh, Kak Sony bilang, dia segera pulang, ajak ibu cek ke rumah sakit. Gue ke apotek dulu ambil obat buat ibu. Iya. Gue mau yang ini. Bukannya itu Mutia ya? Ambil obat lagi buat mertua, ya? Hati-hati ya, anakku bilang begitu. Sony di kota lagi foya-foya, katanya mau nikah sama anak orang kaya sekarang. Om jangan asal bicara. Sony bukan orang begitu. Pergi ke kota lihat calon istrinya, biar kamu gak berharap lagi. Sony sudah janji nikahi aku. Sayang, minggu depan kita bakal nikah. Apa lo yakin gak mau undang keluarga atau teman? Sudah aku bilang dulu. Orang tua gue udah meninggal. Dari kecil gue hidup sendiri. Di kampung, tidak punya kerabat dekat. Tidak apa-apa, sayang. Kita segera jadi keluarga. Lo gak bakal merasa sendirian lagi. Kayaknya cewek kayak gini, makin polos, makin gampang dibohongin. Tante, obatnya udah gue beliin. Gue juga beliin ayam buat lo. Tante. Bangun, jangan bikin gue panik dong. Bangun, Tante. Ini apaan sih? Kok gini? Kenapa bawa-bawa abu jenazah segala? Serem banget. Ingin bertemu Pak Sony Supriyadi. Jika Tuan Elsa Mahendra tahu, pasti marah. Pak Sony, Tuan Elsa, selamat sore. Udah jam pulang nih. Kalian kok nggak pulang-pulang, malah ngumpul di depan kantor. Ada yang sengaja cari Bapak Sony. Kak Sony, akhirnya gue ketemu lo. Tante udah meninggal. Siapa dia? Perempuan desa itu dulu suka padaku. Mungkin dia tahu gue mau nikah dan sengaja datang ganggu. Cepat pulang, jangan dulu. Kak Sony, ibu. Jangan bicara lagi, pergi cepat. Gue mau nikah, jangan ganggu lagi. Kak Sony, lo mau nikah? Bukannya gue yang jadi pengantinnya? Mau menikah denganku? Kamu cuma lulusan SMP, muka jelek, emang punya apa sih? Lo bilang mau nikahin aku. Mutia, maaf ya. Semua salahku, kalau bukan karena aku, kamu juga gak akan. Mutia, Papa, Mama, tenang aja. Mutia itu luka gara-gara nolongin Kak Sony. Anak kita Sony, pasti bakal tanggung jawab sama Mutia. Mutia, gue janji sama lo. Mau lo nanti kayak gimana pun, asal kamu mau menikah, aku pasti nikahi kamu. Jadi, semua usaha gue 5 tahun ini itu artinya apa? Mutia Prasetya, gue akui dulu lo pernah bantu gue. Muka lo rusak gara-gara itu, tapi gue, Sony Supriyadi, gak pernah bilang mau nikahin lo. Maaf, gue bisa kasih uang ganti rugi, tapi lo pergi sekarang juga. Semua orang lihat kamu kayak gitu, berani nikah sama gue? Lo kayak kodok, mimpi makan daging angsa. Coba lihat muka sendiri dulu. Kasihan Pak Sony. Sudah diganggu orang jelek bertahun-tahun. Kayaknya dia ada masalah kejiwaan, menurutku. Muka kayak gitu, masih ngarep bisa jadi orang kaya. Mutia Prasetya, lo denger nggak? Dengar, semua orang bicara apa? Gue cuma karena kita satu desa. Saya nggak mau ribut. Cepat pergi, atau saya lapor polisi. Sony Supriyadi, gue nggak masalah. Apakah kamu bahkan tidak mau mengakui ibumu? Sony, bukannya lo bilang lo nggak punya ibu kandung? Gue, Sony Supriyadi, yatim piatu, nggak mungkin punya ibu. Itu bukan ibu gue.
Kak Sony, kenapa kamu begini? Dulu gue setuju cuma biar kompensasinya sedikit. Sony Supriyadi, Mutia Prasetya, dari awal hingga akhir. Lo tuh gak pernah menarik buat gue. Jangan ganggu gue lagi kalau masih nekat. Cara yang sama bakal gue pakai ke orang tua lo. Terus, gue kasih waktu 3 menit buat lo. Cepat pergi dari sini. Jangan ganggu tamu pentingku berikutnya. Tante, masa lo juga mau ninggalin gue? Enggak, jangan pergi. Jangan pergi. Jangan pergi. Jangan tinggalin gue sendirian. Bagus dari Santosa Indah sudah tiba. Itu dia. Kak Mutia, beneran lo ya? Bagus Prasetya. Bantu aku. Bantu aku. Bantu saya. Kak Mutia, kenapa muka lo jadi kayak gitu? Kak Mutia. Kak Mutia. Kak Mutia. Kak Mutia. Kak Mutia. Jangan. Kak Mutia. Jangan takut, aku ada. Bagus. Orang tua lo takut lo kena bahaya lagi. Kenapa dulu dikirim ke luar negeri? Kok sekarang balik? Kak Mutia, orang-orang jahat waktu itu sudah ditangkap polisi semua. Gue baru balik ke Indonesia. Selama ini sebenarnya apa aja yang udah terjadi? Mengapa kamu begini? Gue. Kak Mutia, lo tuh penyelamat hidup gue. Masih ada yang gak bisa kita bicarakan? Sony Supriyadi sialan. Sebetulnya, aku ingin kerja di Mahendra. Kak Mutia, tenang aja. Aku udah temuin dokter bedah top. Muka lo pasti bakal balik kayak dulu lagi. Saya yakin tamu dan mempelai pria udah gak sabar banget nih. Sekarang mari kita sambut pengantin Jawa kita, putri dari perusahaan Mahendra, Elsa Mahendra. Ternyata dia. Ternyata dia. Wajahnya sudah pulih. Siapa tuh? Kok datang pakai gaun pengantin? Iya ya, Elsa kemana sih? Apakah pengantinnya diganti? Kok beda dari yang dulu? Calon pengantin kita hari ini cantik banget ya. Diam aja, dia bukan istri gue. Siapa sih dia? Orang dari mana tuh? Mutia Prasetya. Ngapain lo di sini? Jangan kesini lagi. Gue kesini hari ini buat ngomong jelas sama lo. Mulai sekarang, Sony Supriyadi dan Mutia Prasetya bersamaku.
Nggak ada hubungan apa-apa lagi. Kita berdua benar-benar putus total. Ada apa sih ini? Mantan datang pas hari pernikahan. Ribet banget. Mutia Prasetya, kalau lo kesini buat ribut, mendingan lo minggir aja. Ini tempat pernikahan gue. Kalau lo ganggu peluang gue masuk keluarga kaya, gue nggak bakal ampunin bokap lo. Aku pernah tertipu olehmu sekali. Aku takkan biarkan cewek lain terjebak seperti aku. Lo. Kenapa ada dua pengantin? Baru kali ini lihat. Kenapa datang lagi? Ini sebenarnya apa sih? Kayak mau nikah. Kalian lagi ngapain sih? Dengar dulu penjelasan gue, Elsa. Dia yang di kantor dulu, jongkok depan gue. Wajah lo udah sembuh ya? Elsa. Dia sengaja operasi ini buat godain gue. Dia suruh gue batal nikah dan pergi sama dia. Lo ngarang aja. Gue ngarang? Lo operasi kayak gini emang bukan buat godain gue? Miss Elsa, cowok di depan lo ini bener-bener cowok brengsek yang gak ada ampun. Aku kesini takut kamu ngalamin hal sama. Makanya gue buru-buru ke nikahan biar bisa bantu lo keluar dari masalah ini. Mutia Prasetya, lo emang gak tahu malu. Aku udah baik gak mau ribut, tapi lo terus jelekin gue. Satpam, cepat sini. Satpam, tolong bawa orang ini pergi. Elsa, dulu Sony gak punya uang sekolah. Kerja sambilan jadi kelinci obat, orang tua malu. Gue yang biayain dia sekolah. Sekarang dia perlakukan gue begini. Dia bakal buang lo setelah manfaatin lo. Sebentar saja. Biarkan dia bicara. Sony, lo udah lupa selama ini lo pernah ngelakuin apa aja, kan? Oke, gue bakal sebutin satu-satu buat lo dengar. Dulu waktu nggak punya uang buat sekolah, gue ngambil uang dari keluarga gue sendiri buat biayain lo sekolah. Orang tua gue bilang gue anak durhaka. Lo bilang perlu 5.000 buat riset sekolah. Uang bulanan selalu gue kirim tepat waktu ke lo. Gue dari mana lagi dapat uang? Akhirnya gue jadi kelinci percobaan obat. Tapi belakangan gue baru tahu, lo malah pakai uang itu buat foya-foya. Cari cewek di bar. Lo cowok, lo doyan cewek, gue masih bisa ngerti. Waktu ibumu sakit parah, kamu sama sekali nggak jenguk dia. Nyokap lo sekarat, lo malah pelukan sama cewek lain. Sony, bahkan ibu kandung lo aja lo nggak akui. Hati nuranimu kemana? Pengantin prianya ternyata orangnya begini ya. Sulit tahu hati orang hanya dari luar. Elsa, coba dengar penjelasan gue dulu. Gak perlu dijelasin, gue paham kok. Cari perhatian terus. Lo iri sama gue tahu itu. Sampai rela bikin banyak kebohongan. Lo gak capek? Mbak Elsa, semua yang aku bilang itu benar. Seumur hidup gue belum pernah lihat cewek banyak berkorban demi cowok. Gue gak percaya deh, ada cewek sebodoh itu di dunia ini. Kamu memang pandai banget manipulasi. Untuk menjatuhkan suamiku, kamu rela terlihat seperti korban. Bayangkan, ada cewek sebodoh itu di sini. Barusan gue hampir tertipu sama pembohong ini. Untung Elsa pintar, gue hampir percaya omongannya. Loh. Kalian. Elsa emang gak pernah bikin gue kecewa. Emang beda, anak orang kaya emang polos banget. Elsa, terima kasih udah percaya. Udah, drama selesai. Kita lanjut aja yuk. Udahlah. Orang keras kepala susah dibilangin. Gue udah coba segalanya, lo tetap gak percaya? Ya. Sulit menasihati orang yang tak mau berubah. Sudah ku coba semua, aku tahu kamu gak percaya, terserah deh. Kak Mutia, mereka nggak ngapa-ngapain lo kan? Santai aja, gue masih baik-baik kok. Cuma apa? Setiap orang punya nasib. Kak Mutia, lo ngapain sih? Gue bikin lo nggak seneng ya? Nggak kok. Kayaknya gue lebih baik pulang kampung.
Gue nggak terbiasa hidup di kota gede kayak gini. Aduh. Kak Mutia, tetaplah di sini. Kita bisa hidup bersama di kota ini. Lo udah bantu gue banyak banget. Kalau bukan karena lo, wajah gue. Kak Mutia, tanpa bantuanmu, Bagus Prasetya takkan ada. Sudah kuberitahu orang penting di kota. Datang ke acara penyambutanmu. Bagus Prasetya ingin semua warga kota Sungai tahu. Tahu kalau lo, Mutia Prasetya, adalah kakak gue. Sudah, nggak perlu. Aku nggak layak dapetin ini. Jangan ngomong gitu, Kak Mutia. Walaupun sekarang, semua ini lo ambil, itu emang hak lo kok. Setuju? Kita akhiri di sini. Ayo, gue temani beli gaun. Kak Mutia, aku janji bikin kamu jadi cewek paling bahagia. Kamu Tia, gua angkat telepon dulu ya. Silakan masuk, pilih susu kamu. Kerjain aja dulu, gue bisa sendiri. Gaunnya cakep banget ya, bahannya juga bagus, pasti mahal nih. Jangan pegang sembarangan. Kalau rusak, bisa ganti rugi nggak? Berani sekali kamu mukul. Orang ini dari mana? Jangan coba-coba nipu gue. Gue kasih tahu ya, di toko ini ada CCTV, tahu. Kalau nggak pergi sekarang, gue panggil polisi. Aku kesini mau beli baju, bukan nipu orang. Toko baju lo kelihatannya bagus, tapi kok pelayannya kayak gini sih? Ada toko baju mewah dan murah. Lihat gaya lo, sepertinya gaji sebulan nggak cukup beli baju di sini. Hanya benang saja. Masuk tempat terlarang, masih minta dilayani. Emangnya lo pantas? Loh, sepatu lo kotor banget, bikin lantai jadi kotor. Lebih baik cek baju di supermarket sebelah. Baju di sana semuanya cocok buat kamu yang kampungan, miskin, dan tua. Baju di sana pas banget buat lo. Kenapa? Gue bikin lo kesal sampai mau mukul orang? Gue kasih tahu ya, sekarang ini negara hukum. Tahu, jika berani mukul gue, percaya deh, gue bakal laporin lo sampai lo nyerah. Toko sampah kayak gini nggak layak gue datengin. Sayang, lihat deh, ini kannya beberapa hari lalu, selalu dikejar-kejar ibu-ibu kampungnya. Mutia Prasetya, ngapain di sini? Mau jadi cleaning service? Kamu datang mau melamar jadi ob ya? Elsa, lo kenal dia? Menurut lo gue bakal bergaul sama orang kayak gini? Iya. Orang desa kayak dia, mana pantas jadi teman lo? Gue emang keterlaluan. Mutia P, ngapain lo di sini? Jangan-jangan lo masih belum move on dari gue. Elsa dan aku kesini pilih gaun, kamu gangguin kita, ya? Gue nggak. Gue juga kesini mau beli baju. Mutia Prasetya, lo tahu nggak ini tempat apa? Butik ini adalah yang termahal di kota Sungai. Setiap baju di sini harganya semua di atas 100 juta. Berapa sih gaji lo per bulan? Berani banget beli baju di sini. Dasar tukang bohong. Kemarin di pernikahan, kamu mau hancurin hubungan aku dan suami. Sekarang jelas-jelas ngikutin kita. Masih aja ngaku mau beli gaun di sini. Mulut kamu pernah jujur nggak, Mutia Prasetya? Elsa, lo bener-bener harus periksa otak lo deh. Berani cari ribut di sini, bikin Elsa marah, gue aja. Kenapa lo berani mukul gue? Berani ngomong ke Elsa Mahendra, dipukul itu ringan. Kerjanya oke. Hari ini semua belanjaan gue, saya daftarkan atas nama kamu. Nanti saya cari kamu lagi. Elsa Mahendra itu pelanggan Vivit di toko kita. Belanja dia setahun di sini, bisa sampai ratusan juta. Asal hari ini bisa bikin Elsa Mahendra senang, hidupku ke depan pasti sukses. Mutia Prasetya, kita berdua emang kayak langit dan bumi, sulit dipercaya. Seumur hidup takkan ada hubungan apapun. Gue tahu lo pasti sakit hati, ngerasa gue ngambil cowok yang paling lo sayang. Tapi kenyataannya, perempuan desa kayak lo emang gak pantas berharap bisa nikah bahagia. Lo yang gak punya pendidikan, kerja tetap juga gak ada,
Mending cari cowok desa yang selevel, nikah aja sama dia, bukan bolak-balik ke sini, jadi badut di depan gue. Mutia Prasetya, kesabaran gue ada batasnya. Elsa Mahendra. Dari dulu gue udah bilang, aku dan Sony Supriyadi sudah tak ada hubungan. Aku benar-benar gak peduli sama dia. Itu kamu yang sombong, sampai nutup mata sendiri. Lo udah gak mikir pakai hati, sampai mau nikah sama orang begitu. Masih berani kurang ajar. Mutia Prasetya, minta maaf ke kami atau jangan harap bisa pergi dari sini. Gue gak salah kok. Kenapa gue harus minta maaf? Sayang. Aduh, gue udah bilang, jangan ribut sama cewek kampung itu. Dia aja nggak kuliah, dia nggak punya teman kuliah, ngomong sama dia percuma, nggak bakal ngerti. Usir dia saja langsung, menurutku. Jangan sampai dia bikin suasana nggak enak dan mood rusak. Lagian, kita kan kesini buat mini gaun, agar kamu tampil cantik di acara prasetya. Suami, lo bener banget, gue nggak harus ribut sama orang kayak dia. Lo masih bengong aja ngapain? Cepetan usir dia. Tunggu dulu. Suami, gue rasa lo benar. Bokap gue pernah bilang, cara terbaik ngadepin anjing itu ya dibikin takut aja. Suami, menurut lo gimana? Iya, istri, lo paling benar. Mbak Elsa, mau diapain nih orang? Bilang aja ke gue, hari ini kita harus bikin dia kapok, biar dia jerah. Menganiaya orang melanggar hukum di negara kita. Di sini ada CCTV, loh. Mbak Elsa, semua CCTV di toko udah dimatikan. Terserah Mbak mau ngapain sama dia. Biar cek-cek pun, tak ada yang bisa buktikan itu ulahmu. Mutia Prasetya, ini kesempatan terakhir kamu. Sekarang lo jongkok, minta maaf ke gue dan suami. Kalau enggak, hari ini, gue enggak bakal biarin lo enak-enak. Saya takkan minta maaf pada sampah sepertimu. Aduh. Mutia Prasetya, aku sudah beri kamu kesempatan. Kamu sendiri yang bikin masalah. Nggak tahu diri. Ini. Sayang, masa gue harus bantu juga? Menurutku sudah cukup. Dia nggak akan berani muncul lagi di depan kita. Apa maksudmu? Masih ada rasa untuknya? Nggak tega? Mana mungkin. Cinta gue ke lo nggak tahu, ya? Buktikan ke gue seberapa besar cinta lo. Gue mau lihat buktinya. Mutia Prasetya, semua ini gara-gara lo. Kamu mau minta maaf atau enggak? Gue nggak salah. Kenapa harus minta maaf? Mutia Prasetya, cewek nggak bener. Jangan bikin gue jadi jahat. Apakah kamu mau minta maaf sekarang? Meskipun gue mati, gue nggak bakal bilang maaf ke orang kayak lo. Mau mati, ya? Sepatu ini mahal, jadi koper banget. Elsa Mahendra. Hukum karma. Hukum karma. Apa yang lo perbuat, kamu juga akan dapat itu. Mutia Prasetya, mau lihat hari ini, mulut keras lo atau tongkat gue? Gak tahu nih kamu Tia, gimana ya gaun yang dia pilih? Puan bagus, Puan bagus. Grup Charmaine dari luar negeri tiba-tiba datang. Ada urusan kerjasama. Mutia Prasetya belanja baju, beritahu Pak Henry, manajer toko, layani dengan baik. Siap. Kak Mutia, maaf ya. Gue nggak bisa bantu lo pilih baju sekarang. Nanti gue ganti rugi ke lo deh. Ih, ini kotor sekali. Darahnya aman, kan? Elsa, jangan takut. Suami lo yang bersihin. Miss Elsa,
Orang desa kampungan ini kelihatannya udah nggak kuat. Kalau lo udah nggak marah, gue suruh usir dia. Cepetan lakuin. Sama satu lagi, bersihkan darah di lantai itu. Sebentar lagi, gue dan Elsa mau keliling toko. Tunggu dulu. Sudah sadar kesalahanmu, Mutia Elsa, dulu gue pikir lo nikah sama Sony Supriyadi itu awal dari kejatuhan lo. Ternyata aku keliru. Kalian berdua benar-benar cocok, seperti kodok dan tempurung. Tolong ambilkan setrika di toko. Setrika listrik perlu waktu sebentar panas. 2 menit juga cukup. Bak Elsa, lo mau ngapain sih? Dari gue kenal dia selalu jadi bahan omongan, dibilang jelek. Orang bilang, wajahnya cocok sama orang seperti itu. Karena dia tukang bohong, hatinya juga busuk. Lebih baik kembalikan dia jadi jelek lagi. Langsung gue panasin setrikanya. Kamu masih punya 2 menit, Mutia Prasetya. Saat waktu habis, lo bakal balik lagi jadi si jelek itu. Elsa, waktu gue paling jelek aja gue masih jauh lebih cakep dari lo ribuan kali. Perempuan murahan, hari ini gue bakal hancurin lo. Bak Elsa. Mutia Prasetya, menurut gue sih ya, lo nggak paham makna hidup. Kamu masih sama seperti dulu. Lo keras kepala. Kenapa nggak belajar berhenti sebelum rugi? Sony Supriyadi, hati nuranimu di mana? Sudah hilang. Mutia Prasetya, jangan sembarangan gerak ya lo. Ntar kalau mata lo rusak gue nggak tanggung jawab. Bagus, cepat bantuin gue. Hentikan semuanya. Bagus, kamu yang suruh bantu saya ya. Hari ini toko kita kedatangan penguntit yang bikin heboh. Bikin marah pelanggan VIP kita, Elsa Mahendra. Aku lagi bela Elsa. Lo itu Mutia Prasetya. Pak Henry, jangan marah dulu. Nanti di toko ya, akan ada yang membersihkan kok. Hari ini gue sangat bahagia, mau beli baju baru lagi. Pak Henry, gunawan prinsip toko kita kan, utamakan pelanggan. Jadi gue bantu Elsa Mahendra marahin dia. Cepetan bantu Mutia Prasetya berdiri. Ngomong apa sih? Pak Henry Gunawan, lo manggil dia apa barusan? Kalau Mutia Prasetya nggak maafin, keluarga lo bisa diusir. Mutia Prasetya, maaf ya gue telat datang bikin lo jadi korban. Cepetan minta maaf sama Mutia Prasetya. Jangan bengong. Masih belum minta maaf ke Mbak Mutia? Pak Henry Gunawan. Apa lo nggak salah paham? Dia itu siapa sih? Mbak Mutia. Cuma gadis desa yang datang dari kampung. Pak Henry Gunawan, saya bisa bersaksi. Wanita ini ngikutin gue dari desa sampai ke kota. Ngejar gue terus. Istri gue udah nggak tahan. Akhirnya terpaksa bertindak. Prasetya adalah perusahaan besar. Keluarga Mahendra juga termasuk keluarga kaya di kota. Macan tak bisa kalahkan ular lokal. Aku nggak berani lawan Prasetya. Mahendra juga. Mbak Elsa. Apa kalian ada salah paham? Mutia adalah tamu spesialku. Tolong beri sedikit pengertian, jangan bikin susah dia. Jangan-jangan dia nggak ngikutin kita. Gue yang salah paham. Oke, karena kamu sudah bela dia, hari ini aku nggak akan ribut lagi. Mbak Elsa baik hati. Semua belanjaan hari ini di toko lo, gue kasih diskon 20%. Nggak usah deh, kali ini. Lain kali aja, hari ini kamu beruntung. Lain kali kalau ketemu lagi, gue bakal lakuin semua yang belum sempat. Sayang, kita pergi. Masih bengong aja ngapain? Cepetan berlutut, minta maaf. Nggak ngerti, ya? Mbak Mutia, gue mohon banget, tolong maafin gue. Mutia? Lo mau hukum dia gimana? Bilang aja ke gue pasti bantu lo buat balas dendam. Tapi, jangan kasih tahu Tuan Bagus. Apa soal kejadian di toko tadi? Kalau kamu cerita, aku bisa dipecat. Ibu gue udah 80 tahun umurnya, menunggu di rumah sakit untuk pengobatan. Anak saya baru 3 tahun, masih perlu susu. Mutia, maafin gue ya. Saya cuma mau beli baju. Kok jadi ribet? Kota ini kelihatan megah. Kota ini kelihatan megah. Kota ini megah. Tapi hati orang-orangnya rumit. Mutia, lo orang baik.
Tolong maafin gue. Kalau lo nggak maafin gue, Pak Henry Gunawan pasti pecat gue. Adik cowok gue mau nikah, butuh uang lamaran. Jika aku tak bisa kumpulkan uang, orang tuaku akan usir aku dari rumah. Kalau sama-sama lagi susah, kenapa lo malah nyudutin gue? Lo juga cuma pegawai toko, kenapa ngerendahin orang desa? Rasa lebih unggul yang lo punya itu, asalnya dari mana sih? Aku memang gak peka, gak ngerti. Gue emang salah. Bagus Prasetya di mana? Kenapa belum datang? Mutia, tadi ada tamu dari grup chairman. Tamu luar negeri datang, Tuan Bagus sambut. Gue disuruh dari pusat buat sambut kamu. Tapi santai saja, ada atau enggak, tetap sama. Hari ini, kamu bisa pilih baju apapun di toko. Ada diskon 50% khusus. Udah deh. Bajunya di sini kotor banget. Gue nggak jadi beli. Suka merendahkan orang lain, bikin Mutia marah, bikin Mutia marah, bikin Mutia marah, bikin Mutia marah. Udah cukup. Masalah ini nggak akan gue ceritakan ke Bagus. Hidupnya juga susah, jangan pukul atau maki dia lagi ya. Cepetan bilang makasih ke Mutia. Makasih, Mutia. Makasih, Mutia. Kak Mutia. Gimana tadi nyobain gaun hari ini? Maaf banget ya, maaf, ada urusan mendadak. Gue nggak beli. Kenapa? Ada yang ngebully lo ya? Cerita aja sama gue, pasti gue belain lo. Tidak. Aku cuma cewek desa, gaun ini mahal banget. Dipakai sama aku kayaknya sia-sia aja. Kak Mutia, 3 generasi ke atas. Jangan berpikir semua orang desa, ya. Kak Mutia, tangan lo kenapa? Gue tadi nggak sengaja jatuh sendiri. Bagus, sibuk seharian, pasti lapar kan? Aku udah masak sup, mau gue ambilin? Selidiki kejadian Mutia Prasetya di toko baju hari ini. Aku ingin tahu apa yang terjadi. Terus, sediakan gaun terbaru desainer internasional untuk Mutia Prasetya. Tuan Bagus. Rekaman CCTV di toko baju sempat hilang. Ada 2 orang, satu Putri Mahendra, Elsa Mahendra dan suaminya, Sony Supriyadi. Coba jelaskan selama rekaman CCTV hilang. Sebenarnya apa yang terjadi? Bagus. Gue nggak ada urusan pas gue tiba di toko. Gue lihat Miss Elsa sama suaminya dan dia. Mereka mengganggu Miss Mutia. Tuan Bagus, gue cuma karyawan biasa. Elsa dan suaminya terus memaksa, jadi gue terpaksa ikut. Mana berani gue ganggu Miss Mutia, cuma kerja di situ. Lagi-lagi Elsa sama Sony ya? Di kota sungai ini. Aku nggak mau lihat mereka. Bagus. Jangan, Tuan Bagus. Tuan Bagus. Ampuni aku, Tuan Bagus. Tolong ampuni aku. Apakah perlu sanksi bisnis ke Mahendra? Tuan Bagus? Gak usah, beberapa hari lagi ada acara pesta. Aku juga undang Mahendra Corp. Gue mau pas di pesta nanti. Di depan Mutia gue sendiri yang bakal urus mereka berdua. Sudah siap gaunnya? Udah siap ditaruh di ruang tamu. Kak Mutia lagi ngapain sih? Kenapa nggak minta Ark bantu? Gue lagi nggak sibuk, jadi bisa bantu bersihin sekalian. Oh iya, ini gue beliin hadiah buat lo, cepet buka deh. Ini buat gue ya. Kak Mutia, hadiah ini. Maaf, ini sebagai kompensasi buat kamu. Maaf kemarin gak sempat bantu pilih gaun. Nggak bisa, ini terlalu mahal, gue nggak bisa terima. Kenapa? Tidak suka ya? Bukan gitu. Baju sebagus ini siapa sih yang nggak suka? Coba cepat yuk. Pakai besok saat pesta. Berpakaian begini ke pesta. Serius? Apa orang lain masih menghargai gue? Oke deh. Bagus Prasetya, cuma sekali ini aja ya, besok-besok jangan boros lagi. Saya paham.
Kak Mutia. Cantik banget kamu. Sayang, gimana menurut lo, bagus nggak? Istri gue. Kamu cantik sekali. Sayang, di mana beli baju ini? Jangan-jangan ada yang sama. Mana mungkin baju ini? Desainernya terkenal dari luar negeri. Baru selesai didesain, cuma ada 2 di dunia. Baju ini dibeli pengusaha kaya luar negeri, dapat lewat koneksi. Sayang, cium dulu dong besok pas ikut acara pengakuan keluarga perusahaan Prasetya. Aku pasti jadi yang paling keren di antara ibu dan anak keluarga terpandang nanti. Dapatkan perhatian dari CEO Prasetya, keluarga Mahendra, naik daun di kota sungai dan segera merambah nasional. Go internasional. Saat itu, kamu akan jadi pahlawan keluarga Mahendra. Ada satu hal yang perlu dikonfirmasi dulu. Mutia, lo duluan aja ke acara keluarga. Nanti gue nyusul. Iya. Bagaimana persiapan barang yang gue minta? Gue sama Lilin, Ben juga udah siap. Tinggal 1 cincin kawin, lagi di jalan ke sini. Tapi Tuan Bagus, serius mau ungkap perasaan Mutia Prasetya di acara keluarga? Kenapa? Ada yang gak beres? Gak kok. Cuma, setiap gerak lo bisa mempengaruhi harga saham Prasetya. Gue takut. Maksud lo, Mutia Prasetya yang gak berpendidikan, gak punya gelar. Cewek kampung, gak pantas buat gue, gitu? Bukan. Aku cuma khawatir. Di hati gue, gak ada satupun anak orang kaya yang bisa ngalahin dia. Gak ada orang yang kayak dia. Rajin, baik hati, kerja keras. Kalau gue denger lagi, lo ngomongin dia jelek, mending lo cabut sendiri. Ngerti gak? Gue paham. Aku tunggu cincin nikahnya. Pergi kabari Pak Henry, suruh sambut Mutia Prasetya baik-baik. Siap. Mutia datang. Aku gak akan biarin kamu kenapa-kenapa. Sudah lama kita tak jumpa, ya? Keren banget, ya? Tahun ini gue andelin lo, ya. Elsa, baju lo kenapa sih? Kok cewek itu bajunya samaan sama lo? Kenapa Mutia Prasetya bisa di sini? Kue-kue ini cantik banget. Pasti rasanya lebih enak dari yang di kampung. Sony Supriyadi, baju yang dia pakai itu apaan sih? Lo sama dia lagi, ya? Lo beliin baju sama persis? Tidak mungkin. Gue sudah hapus semua kontak dan blog dia. Mungkin dia punya akun WhatsApp lain dan diam-diam masuk kontak. Pasti dia kepo story gue, ya kan? Bikin baju sama persis, datang ke sini cuma buat ribut. Tidak tahu malu. Tidak tahu diri. Aku udah sering maafin lo, tapi kenapa masih nggak bisa lepas dari aku dan suami? Elsa Mahendra. Kenapa bajumu sama kayak punya aku? Kenapa baju kalian sama persis? Siapa yang pakai barang KW, ya? Atau jangan-jangan dua-duanya KW semua? Cewek gak tahu malu. Udah salah, Elsa Mahendra, lo udah gila ya? Gue emang gila. Menurut gue, lo yang gila deh. Beberapa hari lalu di butik, gue udah peringatkan lo. Hari ini lo makin parah, masih berani ganggu gue dan suami. Gue baru ingat. Elsa, dia yang bikin rusuh di pesta nikah. Mau rebut pengantin pria, kan? Iya, bener banget. Dia tuh emang aneh. Berkali-kali dateng ganggu gue sama suami gue. Berani pakai baju sama kayak saya. Aduh, nasib gue sial banget. Dikuntit sama orang gila kayak dia. Bener banget. Kenapa orang seperti ini bisa masuk? Satpam ngapain? Kalau acara keluarga Tuan Bagus rusak, bisa tanggung jawab nggak? Mutia, cepat pergi sekarang. Satpam datang, kamu nggak bisa kabur. Acara lamaran ini sebenarnya diadain buat gue. Bagus Prasetya nggak punya kakak perempuan buat diakui. Hahaha. Elsa, kayaknya orang gila ini hari ini gak ganggu lo, tapi gangguin Tuan Bagus. Mau jadi kakak Tuan Bagus nih ceritanya. Artinya gila, mirip banget. Sampai tahu nama Tuan Bagus segala. Semua yang kukatakan benar.
Saya saranin lo jangan buang waktu ngomong di sini. Lo kira ada yang percaya? Siapa yang mau percaya cewek kampung kayak kamu? Lo kan besar di kampung. Mana mungkin bisa kenal sama Tuan Bagus? Tukang ngibul. Lo mulai lagi nih. Mutia P. Kalau lo mau cari kesempatan, jangan sok begitu. Ya, jangan coba-coba ambil posisi Tuan Bagus. Gue aja nggak sudi sama lo. Lo pikir Tuan Bagus mau sama cewek desa kayak lo? Pantes aja tadi di ruang pesta, gue kecium bau tanah gitu. Pasti itu dari badan dia. Lo. Kalian. Kenapa? Udah ketahuan bohong jadi nggak bisa ngomong? Gue saranin lo nggak usah jadi badut di sini. Kalau nggak, orang di sini bisa nginjek lo. Kayak ninjek semut, gampang banget. Oke, kalau kalian nggak percaya sama gue, aku akan cari Bagus Prasetya biar dia datang. Tunggu dulu. Masih bengong aja? Masa mau biarin dia begitu? Bikin keributan dan drama? Bikin Tuan Bagus pusing nggak? Kalian ngapain? Lepasin gue. Menurut gue, mendingan bajunya dia kita copotin aja, terus lempar keluar. Kalau dia punya malu, nggak bakal berani ke depan Tuan Bagus. Sayang, ide lo keren banget. SIP, lakuin aja. Hahaha. Di punggungnya itu. Punggung dia kenapa tuh? Jangan-jangan dia kena penyakit jorok. Astaga. Jangan sampai nular ke kita ya. Dasar cewek murahan. Gue rasa, pasti dia dapat gaun dan undangan itu dengan jual diri. Penyakitnya wajar. Aduh, bahaya nih. Dia tadi pegang-pegang makanan dan minuman. Sebaiknya kita tidak makan, takut tertular penyakit. Elsa, lo cepet bilang ke mereka. Luka di punggungku akibat lo dan Sony mukulin gue, bukan penyakit jorok. Minggir. Jangan sentuh gue dengan tangan kotor. Lagi pula, lo jangan fitnah orang. Kapan gue mukulin lo? Mutia, betapa tidak tahu malunya kamu. Untung gue nggak pernah sentuh lo dulu. Mungkin sekarang gue kena penyakit aneh. Alkohol katanya bisa steril. Hari ini, gue mandiin lo pakai alkohol aja deh. Jaman. Kasihan banget sih. Apa yang dia omongin itu beneran? Pantes aja sih. Botol wine ini minimal puluhan juta harganya. Hari ini lo disiram wine mahal, jadi nggak sia-sia dateng. Apakah cincin belum sampai? Apakah kita tunggu sebentar lagi? Udah deh. Gue nggak tenang tinggalin. Mutia sendiri di pesta. Kasih cincin nanti aja. Pak Bagus, aku sudah atur Pak Henry ke ruang pesta. Jangan khawatir, Mutia, aman kok. Aku beri kamu waktu 10 menit lagi. Cincin itu harus sampai ke sini. Sudah merasa puas belum? Bisa nggak kalian biarin aku pergi? Puas apaan? Bajunya aja belum dilepas. Mana bisa dibilang puas? Buka bajunya dia. Jangan mudah memaafkan dia. Iya, harus dihukum berat. Berhenti. Pak Henry, di mana Bagus Prasetya? Cepat bawa saya ke dia. Kakaknya Tuan Bagus itu. Ini gaun milik kakaknya Tuan Bagus. Pergi ke ruang pesta, jaga dia baik-baik. Jika kamu mengecewakan kakaknya Tuan Bagus, kamu tahu akibatnya. Mengerti. Pak Henry. Mengapa bajunya mirip sekali? Siapa sebenarnya kakak asli Tuan Bagus? Pak Henry, jangan sampai tertipu. Dia pasti tidak kenal Tuan Bagus. Lo siapa? Belum sempat kenalan, saya Elsa Mahendra, IM perusahaan Mahendra. Putri keluarga Mahendra dari kota Sungai ya. Maaf, gue gak tahu. Aduh. Pak Henry, lo belum tahu aja. Perempuan ini cuma cewek kampung dari desa. Badannya juga penuh penyakit. Jangan bawa dia ke Tuan Bagus, nanti masalah. Benar banget. Jangan bawa. Jangan salah, Pak. Saya benar-benar kakaknya Tuan Bagus. Bantu temui dia. Berani ngaku-ngaku jadi kakaknya Tuan Bagus? Nekat banget. Pak Henry, gue nggak bohong. Lo nggak bohong. Masa ya Elsa yang bohong? Aku nggak percaya sama anak Mahendra. Tapi aku percaya sama kamu. Kayaknya dia emang kakaknya Tuan Bagus, deh. Elsa, nanti pas ketemu Tuan Bagus,
kamu tetap harus bicara baik tentangku ke Tuan Bagus, ya? Oke. Tenang aja. Kenapa Pak Henry bisa sebegitu ramahnya sama gue? Mungkin karena Tuan Bagus suka sama keluarga Mahendra, mau kerjasama sama keluarga Mahendra. Terus Pak Henry udah tahu duluan soal ini semua. Kalau gitu, aku harus tampil baik di depan Tuan Bagus. Mutia, hari ini kalau hanya gue dan suami yang lo bikin marah, mungkin gue bisa maafin. Sayangnya, berani banget ngaku-ngaku jadi kakaknya Tuan Bagus. Kalau Tuan Bagus tahu gue ngelepasin lo, nanti semua keluarga Sungai bakal anggap kita nggak hormat, kan? Jangan mudah maafin dia. Harus dihukum berat. Bener banget. Betul. Dihukum berat. Dihukum berat saja. Ya. Iya. Elsa, mau gimana? Biar gue yang urus, lo nggak usah repot. Menurut gue, mendingan suruh orang nulis kata penipu di mukanya. Jadi kemanapun dia pergi, semua orang langsung tahu dia penipu. Aku segera panggil tukang tato ke sini. Tunggu sebentar aja, ya? Oke. Bagus, cincin telah tiba. Panggil musisi dan chef kue. Ikut aku. Iya. Jangan coba-coba. Mutia Prasetya, ini akibat suka berhayal siang hari. Pengen jadi orang penting, kayak ratu naik derajat. Pak Henry, lo yakin banget, bukan kakaknya Bagus Prasetya? Kalau lo salah, Bagus Prasetya nggak bakal maafin. Berani ngancem gue padahal udah di ujung tanduk. Lo nggak tahu diri? Udah mau celaka masih aja sombong. Selesai ukir 2 huruf, gue antar lo ke Tuan Bagus. Dan ke kakak Tuan Bagus juga. Buat jadi hadiah pertemuan mereka. Bagus Prasetya, itu lo ya? Ayo sini. Sesuai perintah Mbak Elsa, tulis 2 huruf penipu di kepalanya. Mutia Prasetya, tato ini bukan bekas luka lo. Muka lo udah kayak gitu. Berani ketemu orang nggak? Lakuin. Jangan banyak gerak. Lepasin gue. Kalian lagi ngapain? Tuan Bagus perempuan kampung ini. Berani ngaku jadi kakakmu? Gue kasih dia pelajaran biar puas. Emang lo yang nyuruh gitu? Gue. Tak sangka bakal begini. Tuan Bagus, sabar dulu ya. Dia bikin acara ini jadi kacau. Kan? Sekarang juga gue usir dia pergi, oh ya? Tuan Bagus. Di mana kakakmu? Kakaknya Tuan Bagus sedang tertimpa. Orang-orang seperti kalian tak tahu malu. Dia sungguhan. Benarkah dia kakaknya? Kakak Tuan Bagus? Gawat. Gawat. Cepat bantu Kak Tuan Bagus bangun. Maaf gue tadi. Gak tahu diri, mohon maaf. Kakak, maafin gue. Kalau nggak apa-apa kan? Sayang jadi. Mutia Prasetya, beneran kakaknya Tuan Bagus? Sayang. Siapa barusan ngebully kakak saya? Maju sini. Siapa yang berani usili kamu, Tia? Ngaku, maju sini. Tuan Bagus. Tadi itu mereka berdua. Mereka yang kerjain Kak Mutia. Masalah ini gak terkait dengan kita. Mereka yang ngurus, kita nggak terlibat. Kalian nih. Dasar penjilat. Tuan Bagus, ini cuma salah paham. Aku nggak tahu dia kakakmu. Berani ngerjain dia? Nggak tahu. Kalau aja gue telat dikit datang hari ini, wajah kakakku yang baru diperbaiki bisa rusak karena kalian. Hari ini, gue bakal urusin siapapun yang ganggu kakak gue. Aku nggak akan biarin kamu tenang. Jadi, tolong Tuan Bagus jangan marah dulu. 2 hari lalu kalian berdua di toko baju, bikin kamu Tia babak belur. Hari ini malah ngajak-ngajak orang lain. Buat ngatain dia seenaknya. Cuma bilang salah paham. Apa lo pikir bisa kabur? Gue nggak sebaik kakak gue. Gue bakal bikin kalian berdua dan keluarga Mahendra bayar mahal atas semua ini. Tapi Tuan Bagus, gue bener-bener nggak tahu kalau Mutia itu kakak lo. Elsa, gue udah bilang dari dulu yang sebenarnya. Lo nggak pernah percaya, kan? Emang nggak ya? Masih adakah orang baik di dunia ini? Gue udah sering bilang, Sony itu sampah. Aku juga udah nggak ada rasa buat dia. Gue nggak pernah ganggu hidup lo. Kamu terlalu sombong dan percaya diri, itu masalahnya. Kamu jadi makin lama makin gila. Elsa, yang punya delusi itu bukan gue, tapi lo sendiri. Gue umumkan mulai hari ini.
Prasetya tutup usaha. Semua bermitra dengan Mahendra Corp. Perusahaan Mahendra masuk daftar hitam. Gak akan pernah kerja sama lagi mulai hari ini. Hotel Busantara Raya tidak akan jadi hotel pendukung Prasetya lagi. Masuk daftar hitam selamanya, tak kerja sama lagi. Ngerti. Habis dah. Tuan Bagus, ampunin gue lah Tuan Bagus. Gak bisa urus ini, masih minta belas kasihan? Kalau gak mau mati cepat, tutup mulut sekarang dan cepat pergi. Kediaman Prasetya akan pertimbangkan ulang. Kerja sama keluarga besar di kota Sungai. Sudah gue teliti semua tindakan kalian hari ini. Baru gue tentuin lagi rating kerja sama kalian. Barusan siapa yang nyuruh lo nulis di muka Miss Mutia? Dia. Apa yang dia suruh? Penipu. Kalau gitu, tulis kata penipu di seluruh muka dia. Lo nggak bisa gitu. Gue anak keluarga Mahendra. Kalau muka gue rusak, gimana gue keluar rumah? Kenapa lo coret muka kakak gue? Nggak mau di muka lo? Ngerasa lebih berharga dari kakak gue? Apa harus Tuan Bagus sendiri yang bertindak? Ngapain sih? Kita kan teman. Masih ingat kita sahabatan, kan? Lo bego banget, bisa bikin gue mati. Elsa, kalau lo masih anggap kita sahabatan, suruh tukang tato coret muka lo biar Tuan Bagus cepat tenang. Lepasin gue, nggak mau. Mas, tolongin aku. Tuan Bagus, walaupun perusahaan Prasetya itu gede, perusahaan Mahendra juga kuat. Jika ini tersebar, apa nggak takut saham Prasetya turun? Sony Supriyadi, gue aja belum mentut lo, berani teriak di depan gue. Apa yang lo buat ke kakak gue? Gue sampai pengen makan lo hidup-hidup 10 kali. Gila. Hari ini baru permulaan. Kamu dan keluarga Mahendra takkan kulepas. Aku akan hancurkan harapanmu satu persatu, pelan-pelan. Biar lo di kehidupan berikutnya, dan selanjutnya, nyesel terus sama tindakanmu hari ini. Kenapa melamun? Cepat. Jangan, tolong selamatkan gue, selamatkan aku. Selesai. Lupakan saja kalau dia sudah sadar. Kak, lo lupa gimana mereka berdua dulu ke lo? Gue nggak bakal lupa. Kenapa maafin aja? Kalau lo baik ke mereka sekarang, lo malah jahat ke diri sendiri. Bagus, gue capek, temenin gue pulang ya. Mutia, makasih ya. Makasih lo udah maafin gue. Jangan berterima kasih. Aku cuma nggak mau seperti kalian. Nggak tahu mana benar mana salah, baik atau jahat. Lo nggak peduli perasaan orang. Elsa, urus diri lo sendiri. Sayang, lo nggak apa-apa kan? Gimana sih? Istri sendiri aja nggak bisa dilindungi. Laki-laki macam apa? Maaf, Tuan Bagus. Karena kesalahan saya, rencana pernyataan cinta Anda gagal. Semua ini salahku, aku benar-benar merasa bersalah. Udah cukup. Mutia hari ini banyak masalah. Soal pernyataan cinta itu, gue akan cari waktu tepat buat ngomong ke dia. Jangan sampai ada yang bocor sedikit pun. Mengerti. Elsa, kenapa hari ini pulang cepat? Sony, apakah ada yang kamu sembunyikan dari aku? Apa? Gimana bisa? Kamu istri aku? Masa aku sembunyiin sesuatu? Coba kamu jelaskan. Ini foto maksudnya apa? Elsa, ini. Elsa, foto ini lo dapet dari mana? Apa Mutia Prasetya yang kasih ke lo? Dia mau hancurin kita. Semua ini pasti dia yang suruh edit. Sudah seperti ini, lo masih aja nyalahin Mutia Prasetya. Aku yang minta orang selidiki kamu lewat foto ini. Gue baru tahu pelakuan lo separah ini. Lo bahkan sehari sebelum nikah masih cari cewek lain. Elsa, maaf ya. Aku brengsek. Lo emang brengsek banget. Karena gue udah ke kampung lo, cari tahu soal kamu. Abu jenazah yang kamu buang itu, ibunya beneran lo. Sony Supriyadi, demi dekat keluarga Mahendra, kamu sampai tak akui ibu kandung. Elsa, aku salah. Maafin ya. Kasih aku kesempatan lagi. Aku sayang kamu. Kamu gak layak dimaafkan. Kalau bukan karena kamu, aku gak bakal ada masalah dengan perusahaan Prasetya. Hari ini, aku, Elsa Mahendra, mau cerai dari... Hari ini gue, Elsa Mahendra,
mau cerai sama lo. Elsa, lo mau cerai sama gue? Tanda tangani saja. Lalu, keluar dari rumah Mahendra. Jangan pernah muncul lagi. Gue rela nggak ngakuin ibu demi lo, tapi kamu malah mau cerai. Elsa, kamu masih punya hati nggak? Lo lakuin ini demi gue. Lo cuma peduli sama harta keluarga Mahendra demi kemewahan lo. Oke, boleh cerai. Kasih gue kompensasi. Cerai 10 miliar, gue tanda tangan. Jika tidak, lupakan. Sony Supriyadi, tanpa kamu, keluarga Mahendra, nggak mungkin rugi belasan miliar. Tapi lo masih minta duit? Elsa, apa maksud lo? Hajar dia. Hajar sampai dia tanda tangan. Aduh. Kaki gue sakit. Gue tanda tangan, ya. Jangan pernah muncul lagi di depan saya. Kalau masih nekat datang, bukan cuma kaki yang patah, bisa lebih parah. Mutia Prasetya, lo tuh cewek kayak apa sih? Bukan karena ulahmu, gue nggak bakal jatuh sampai segini. Susah gue, lo dan Bagus Prasetya nggak bahagia. Kak, lo udah bangun? Gimana? Udah mendingan belum? Iya, maaf ya udah bikin lo khawatir. Kak, kita kan satu keluarga. Jangan bilang begitu. Ayo bangun dan siap-siap. Ayo makan enak biar mood kamu pulih. Iya. Mutia, tunggu sini ya. Gue ke toilet sebentar. Iya. Musisinya mana? Iya. Makasih. Bagus, ayo kembali. Mutia. Kita ketemu lagi. Jangan sentuh gue, brengsek. Mutia Prasetya, karena kamu, aku harus berjuang di luar sana. Lo enak-enakan di sini. Menurut kamu itu adil? Maksud lo apa? Maksud apa? Elsa Mahendra gara-gara lo, cerai sama gue. Dia bahkan suruh orang hancurkan kaki gue. Kalian semua perempuan murahan. Sony Supriyadi, itu semua akibat ulahmu sendiri. Jangan salahkan orang lain. Dengar pepatah, Mutia Prasetya, lebih baik rusak 10 kuil daripada satu pernikahan. Kalau aja lo gak maksa ngikutin gue datang ke kota, gak bakal ada masalah kayak sekarang. Gue masih jadi manajer pemasaran di Santosa Indah. Hidup susah, jangan harap hidup nyaman. Lepasin. Berhenti sekarang. Sony Supriyadi, kamu benar-benar sampah. Berani ganggu Mutia? Kamu Tia, lo nggak apa-apa kan? Mutia sudah putus sama Sony. Lo terus aja ganggu dia, padahal dia sudah banyak berkorban buatmu, tapi kamu tetap perlakukan dia buruk. Kalian memang pasangan sialan. Jangan sok suci lo nuduh gue dari atas. Pasangan macam apa? Sony Supriyadi, jaga mulut lo. Emang bukan gitu? Pasangan brengsek, ya? Kenapa dia ajak kamu ke sini, makan mewah dan beliin bunga segala? Gue yakin banget, di saku dia pasti ada cincin berlian. Mau ngelamar lo kan? Gue dan Bagus Prasetya nggak ada apa-apa. Udah, lagian, kalaupun emang ada hubungan, emang urusannya sama lo? Aduh, semua tolong nilain dong. Ini Tuan Bagus dari perusahaan Prasetya. Karena punya duit dan jabatan, enak aja ngerebut istri orang. Istri gue udah bareng dari kecil. Juga diambil sama dia. Aduh, Tuhan, tolong buka mata lo. Mutia pokoknya Elsa Mahendra itu udah gak mau sama gue lagi. Lo kan suka gue. Gimana kalau kita balikan lagi, ya? Nanti kalau gue udah sukses, mulai sekarang gue bakal baik banget ke lo.
Aku nggak akan peduli cewek lain, cuma buat kamu. Gimana? Ayo. Dasar mesum. Aduh. Perselingkuhan sama pembunuhan. Nih, lihat ini. Perselingkuhan dan pembunuhan. Aduh. Perselingkuhan sama pembunuhan. Nih. Lol. Mereka itu. Bagus Prasetya, dia cuma mau bikin lo emosi. Ayo kita pergi. Mutia Prasetya, ini baru permulaan aja. Gue nggak akan melepasin kalian semudah itu. Masalah tuan muda di kota. Lagi rame banget 2 hari ini. Harga saham perusahaan Prasetya turun hampir 20%. Semua karyawan protes ke tuan muda. Gimana kalau ibu nasihatin tuan muda? Cewek kayak gimana sih? Cucu gue jadi kayak orang bingung. Sampai berani ngelakuin hal yang tidak akan izinkan cewek matre merusak nama keluarga di rumah Prasetya. Ada apa sebenarnya? Kenapa sekarang di internet rame terus soal gue dan Mutia, berita negatif? Gimana krisis humasnya? Maaf, Tuan Bagus, kami sudah berusaha maksimal. Sibuk tampil di talk show, 2 hari ini saham turun. Turun belasan miliar. Kasih uang saja agar dia pergi. Nggak mungkin. Kita takkan tunduk padanya, takkan beri Rp1 pun. Kak lagi ngapain sih lo? Bagus, gue udah bikin lo. Maaf banget, gue nggak mau terus-terusan bikin lo kena masalah. Kak ngomong apaan sih? Kita ini keluarga harusnya senang bareng. Susah juga bareng kalau lo pergi gini, orang-orang bakal gimana lihat gue? Jangan nasehatin gue lagi, ya, gue udah mikir matang-matang. Pokoknya hidup gue emang begini. Jaga diri baik-baik ya. Mutia Prasetya, gue suka sama lo. Jadi pacar gue, yuk. Bu, ini dia Sony Supriyadi. Selamat siang, Bu, saya Sony Supriyadi, ada yang bisa saya bantu? Bu? Apa hubunganmu dengan cewek ini? Cewek di foto itu namanya Mutia Prasetya dari kecil. Kami tumbuh bersama di kampung yang sama. Saling suka banget Lo kan udah tahu kejadian selanjutnya cucu ibu? Dia yang misahin kita berdua. Bu, sesuai hasil penyelidikan, Mutia Prasetya ini memang gak sekolah lama. Cuma lulusan SMP, SMA pun gak tamat, emang gak selevel sama tuan muda. Tapi beberapa waktu lalu bukannya lo udah nikah sama anak perusahaan Mahendra? Kok lo cepet banget pindah ke lain hati? Gue. Aduh, cucu ibu dia yang pisahin gue sama Mutia. Masuk keluarga Mahendra, makanya. Tapi ternyata cewek itu sangat berani hina anak Mahendra di depan umum. Acara Tuan Bagus dibuat untuknya. Bikin anak perusahaan Mahendra marah. Akhirnya gue cerai. Bu, menurut lo cewek kayak gini jahatnya segimana? Sekarang kerjaan gue udah nggak ada. Kaki gue juga patah, jadi menurut lo, gue nggak boleh tanya dia kenapa? Orang kampung itu kelakuannya sering aneh. Cewek kayak gini nggak boleh banget deket-deket cucu gue. Bagus Prasetya, lo ngapain sih? Cepat bangun. Mutia, waktu di acara pengakuan keluarga kemarin, aku sudah mau nyatakan cinta padamu. Selalu saja ada halangan, jadi kelewatan momen. Gue nggak mau lagi kehilangan lo. Hari ini kalau lo nggak jawab, gue nggak akan pergi dari sini. Love. Salah satu alasan gue pulang ke sini, memang buat nyari lo. Dulu waktu lo nolong gue udah suka sama lo. Dekat beberapa waktu ini, gue makin ngerti karakter lo. Kuat, baik hati, gak neko-neko. Mutia, kamu layak diperjuangkan seumur hidup. Tapi gue ngerasa gak selevel sama lo. Jangan bilang begitu. Gue, Bagus Prasetya, seumur hidup cuma mau sama Mutia Prasetya. Jadi cewek gue, ya? Mutia, mau nanti kita susah atau kaya? Jalan di depan penuh rintangan atau mulus? Kita tetap jalan bareng. Ya oke. Bagus, gue belum siap. Kalau udah dipakai nggak bisa dilepas lagi mulai sekarang. Mutia, kamu pacarku. Gue, Bagus Prasetya, hidup gue cuma buat nikahin lo.
Oke. Aku, Mutia Prasetya, nggak akan sia-siain kamu. Bagus. Makasih ya. Walaupun gue kayak gini, lo tetap mau nerima gue. Mulai hari ini, gue, Mutia Prasetya, nggak akan pernah ngecewain lo. Nyonya ada apa ya? Kompensasi dari Prasetya untukmu. Kalau lo mau, jangan bikin gosip itu tambah besar. Semua uang ini buat lo tenang aja. Aku akan minta dia jelasin ke kamu. Dia nggak bakal masuk rumah Prasetya. Oke Nyonya. Kalau gitu gue tunggu kabar dari lo. Iya. Ibu Prasetya, kita mau percaya kata-kata Sony Supriyadi. Barusan waktu dia lihat uang, matanya berbinar. Orang mata duitan kayak dia bisa dipercaya? Apakah kata-kata Sony Supriyadi itu benar? Karena dia udah terima uang dari kita, dia pasti akan diam untuk sementara. Bagus Prasetya sudah kembali ke Indonesia, kan? Kenapa nggak mampir dulu lihat nenek? Masih ingat nenek nggak? Nenek gue kan lagi sibuk terus, Nek. Gini aja, sekarang gue kesana ya, gimana? Boleh, nenek tunggu di sini ya. Nenek akan minta orang siapkan makanan enak. Oke. Kenapa? Gak apa-apa, nenek mau gue kesana. Semoga aja bukan acara jebakan. Nenek. Aduh. Cucu kesayangan nenek udah pulang. Ayo nenek hari ini masak. Sup timun laut favorit kamu. Ayo, kita minum sup. Nenek udah masak berjam-jam loh, cepet cobain. Gimana rasanya cucu kesayangan? Nenek, lo panggil gue ke sini cuma buat makan segampang ini? Kalau begitu, hari ini pokoknya, lo makannya enak di sini, urusan lain biar nenek yang bersihin. Nenek lo mau ngapain? Pasti ke rumahmu, ngusir cewek pengganggu itu dari rumah lo. Nenek. Ada sesuatu di sup timun laut ini. Nenek jangan gerak, Mutia. Cucu kesayangan, tenang aja. Nanti pas lo bangun rumah kita udah tenang lagi. Bantu tuan muda ke kamar buat istirahat. Baik, Nyonya. Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang tidak bisa diakses. Kenapa Bagus nggak jawab telepon? Ya. Udahlah, gue pergi belanja dulu aja. Nanti pas dia pulang malam kita makan bareng. Sudah dapat kabarnya? Dia di mana? Baru saja keluar rumah, pergi belanja ke pasar. Bu, walaupun lo usir dia dari rumah tuan muda tetap akan mencarinya. Ini bukan solusi baik. Lo pikir gue sebodoh itu? Gue cuma mau cucu gue sadar. Asal dia lihat wajah asli cewek itu, asal cewek itu kedok palsunya kebongkar, dia nggak bakal bisa ngelawan lagi. Jadi maksud lo? Gue aja yang urus ini. Aduh, sakit banget. Aduh, siapa yang bisa nolongin gue? Aduh, siapa yang bisa nolongin gue? Kaki saya serasa patah. Aduh, sakit banget. Aduh, sakit banget nih. Ini kenapa sih? Aduh. Iya nih. Siapa yang bisa bantu? Aduh. Apalagi ini? Waduh. Bak, jangan nekat. Nenek baru ketabrak tadi. Hati-hati. Kalau dituduh, hidupmu bisa hancur selamanya. Aduh, nanti cucu gue lihat. Lihat lo cuek gak nolongin. Gue mau tahu dia masih suka lo nggak. Pakaiannya lusuh, walau nggak dituduh. Mana mungkin dia bisa bayar RS? Kalau kamu ikut campur, kamu yang harus biayain. Aduh, ya ampun. Aduh, lihat, dia jatuh parah sekali. Kita nggak bisa biarin dia begitu. Aduh, lihat lo deh, aduh. Nenek, nggak apa-apa kan, Nek? Iya lo yang nabrak gue barusan. Kali ini lo nggak bisa kabur. Anak cucu gue bakal datang dan nggak bakal biarin lo. Lo nggak bisa kabur, emang lo yang tadi itu. Nenek, bukan gue yang nabrak lo. Jangan maksa nolong, udah dibilang jangan bantuin. Bangkrut karena tuduhan, abaikan saran baik.
Sekarang lo yang rugi, udah dikasih tahu tapi nggak mau dengar. Sulit jadi orang baik sekarang. Siapa berani bantu tanpa uang jutaan? Sekarang, gue mau lihat apakah lo bisa. Kaki gue sakit banget. Sumpah. Bu, siapa yang nabrak lo? Setelah sembuh, kita akan cari tahu pelan-pelan. Tapi sekarang kamu harus segera berobat. Aku bawa ke rumah sakit, ya. Cewek ini keras kepala banget, mirip cucuku. Jangan-jangan gue beneran salah paham sama dia. Rumah sakit dekat. Tahan sebentar ya. Aku gendong lewat jalan pintas. 5 menit sampai. Yuk, kita jalan. Sulit menahan hal ini. Ayo, jalan. Gimana pun juga, cewek ini memang lebih unggul dari kita. Ini nggak sesuai sama yang gue bayangin ceritanya. Mutia Prasetya. Halo, nomor yang lo hubungi untuk sementara tidak dapat dihubungi. Mutia. Mutia, lo jangan sampai kenapa-kenapa ya. Mutia. Mutia. Ibu, pelan-pelan minumnya. Mutia. Bagus, kok lo datang ke sini? Dia nggak ganggu kamu, kan? Tidak ada masalah. Bagus, ibu ini sudah sadar. Dia nggak akan nuduh gue, tenang aja. Bu, ini pacar gue. Bagus. Dek pacar lo ganteng juga, ya. Lo beruntung banget. Beruntung banget ketemu dia. Mutia. Saya ada perlu bicara sama ibu. Lo keluar dulu, ya. Hah. Dengerin dulu. Oke deh. Lo ngobrol baik-baik sama ibu. Ya, ibu orangnya baik kok. Bu, ngobrol aja dulu. Gue keluar dulu, ya. Mau ngapain sebenarnya? Apa sih yang lo mau? Lihat deh ekspresi muka lo sekarang. Nenekmu seakan mau menelan gue hidup-hidup. Gak kok. Gue cuma gak mau lihat lo nyakitin dia. Di hati lo tuh, lo mikir nenek ini gak masuk akal, gak punya otak gitu ya? Bukan gitu. Terus, lo khawatir apa sih? Lo takut gue bakal bawa Mutia pergi dari lo, sembunyi ke ujung dunia, biar lo gak bisa ketemu dia selamanya? Di hati lo tuh, lo ngerasa nenek ini gak punya perasaan ya? Bukan, Nek. Tapi Mutia tuh hidupnya, selama ini udah berat. Aku, Bagus Prasetya, gak akan kecewain dia lagi. Lagian, dulu juga dia yang udah nyelamatin gue. Beneran? Jadi cewek yang nolongin lo waktu itu Mutia ya? Iya. Makanya, mau lo ngomong apapun, gue gak bakal ngecewain dia lagi. Kalau gak ada dia, cucu lo ini udah mati 7 tahun lalu. Gue ngerti sekarang, gue setuju. Orang tua lo, biar gue yang ngomong sama mereka, ya. Nenek setuju. Waktu itu, hari ini juga, di jalan, anak itu, tolong ulurkan tanganmu. Dia baik banget. Dia juga penyelamat hidupmu, menurutku. Dia pantas jadi menantu keluarga Prasetya. Makasih, Nek. Nanti kita urus keluar RS, lalu ajak Mutia Prasetya. Kami datang melamarnya ke rumah. Iya, siap. Bagus. Tahu hubungan Sony Supriyadi dan Mutia Prasetya? Nggak? Nenek. Sony Supriyadi itu benar-benar orang jahat. Iya ya. Dia tuh kayak lintah aja. Mutia sudah terkuras 5 tahun. Akhirnya meninggalkannya. Sekarang malah menyebar fitnah lebih parah. Mau narik Mutia balik lagi ke jurang. Keterlaluan banget. Berani menghina cucu saya. Saya akan membuat dia bisu selamanya. Mionya. Ibu hari ini manggil saya ada urusan apa ya? Tenang aja, Bu. Akhir-akhir ini mulut saya benar-benar dijaga nggak pernah ngomong sembarangan. Saya sudah bilang kemarin, Bu. Prasetya pasti akan jelaskan ke Ibu. Jangan-jangan Ibu mau misahin. Bagus dan Mutia minta saya antar Mutia pulang ke desa. Makasih ya, Bu. Tenang aja, Bu. Mutia saya bawa pulang ke desa nanti. Aku pasti bakal mendidiknya keras. Jangan sampai dia berani kembali ke sini. Apalagi di depan Tuan Bagus. Di sini orang. Bu, maksud Ibu apa? Kak Sony lo tuh bener-bener sampah. Sampai detik ini, lo masih aja fitnah menantu gue.
gue udah suruh orang buat selidikin semuanya. Putri Mahendra juga udah bilang ke gue, fakta dan alasan lo sama dia cerai. Kak Sony, lo kira gue udah pikun ya? Bu, dengerin penjelasan gue dulu, Bu. Udah di ujung tanduk masih aja bohong. Hajar dia. Patahkan satu kaki dia lagi. Kak Sony, akibat menghina keluarga Prasetya. Uang ini buat ganti rugi atas kaki lo yang cedera. Jaga mulut lo, jangan asal ngomong. Tidak bisa jaga kaki, atau berani muncul lagi di depan menantu gue. Hati-hati, urusannya nggak sesederhana itu. Paham? Gue paham kok. Gue nggak bakal berani lagi. Ci. Mutia. Gue bakal pakai uang ini buat beli lo kembali. Bagus dak. Kamu tetap terlihat menawan dengan apapun. Bagus Prasetya, sekarang kamu pintar sekali bicara manis. Dulu aku nggak sadar. Mana ada. Sudah pagi, nih, kita buru-buru ke rumah bapak ibu gue yuk. Ayo. Prasetya, kita kan baru aja mulai pacaran. Ini nggak terlalu buru-buru ya? Gue malah pengen nikahin lo sekarang juga. Ayo. Pak, Bu, aku pulang. Sony Supriyadi. Sony, lo ngapain di sini? Pak, Bu, jadi udah sepakat ya? Mutia, bukannya lo mau nikah sama Sony? Terus cowok yang lo gandeng ini siapa? Sony, ini maksudnya gimana? Mutia, kita sudah temanan sejak kecil. Satu kampung juga semua orang tahu. Semua yang kau lakukan untukku. Gue inget banget kok. Gue buru-buru pulang biar cepat nikahin kamu. Sudah terima uang lamaran, Pak Bu. Udah setujuin lo buat nikah sama gue. Mutia Prasetya. 2 kaki gue yang patah ini semua gara-gara lo. Kata dokter, walaupun sembuh tetap bakal cacat. Jadi mulai sekarang lo harus siap-siap ngurusin gue ya. Hahaha. Mulai sekarang lo nurut aja sama gue ya. Lo. Bagus Prasetya. Sini bagus, lo bunuh aja gue. Keluarga Prasetya kan kaya, bisa bayar ganti rugi. Hahaha. Bagus, jangan marah. Gue bakal suruh orang tua gue balikin uangnya. Sebenarnya ada apa sih, Mutia? Apakah kamu dulu ingin menikah dengan Sony? Ini. Bokap, nyokap, ini pacar gue, Bagus Prasetya. Dia yang mau gue nikahin. Berapa uang yang kamu terima dari Sony? Kembalikan. Gue dapat 200 juta. Saya ambil dulu, ya. Sebelum bokap nyokap lo dateng, gue udah suruh mereka tanda tangan kontrak ini. Kalau keluargamu mau batalkan pernikahan, gantinya 100 kali lipat. Tahu? Aduh, gue sama bokap lo nggak ngerti baca tulis. Nah, Sony yang bilang, buat resepsi di Hotel Santosa Indah, butuh tanda tangan orang tua. Makanya gue sama bokap lo tanda tangan sama cap jempol. Aduh. Bagus Prasetya. Jangan lakukan hal sia-sia sebelum kalian datang. Kontrak ini sudah sah secara hukum. Meski kertas ini dirobek, tetap sah secara hukum. Bagus. Kalau lo nggak mau gue bawa Mutia pergi sekarang juga. Mutia, ayo kita pergi. Nyokap gue udah lama meninggal, rumah pasti berdebu. Nanti lo bersihin, habis itu kita urus semuanya. Selama dia di rumah, lo nggak pernah sentuh kan? Nggak apa-apa. Toh gue juga bukan pertama kali. Gue nggak masalah kalau lo udah sentuh. Udah cukup. Mutia Prasetya. Memukul orang itu melanggar hukum. Ini namanya KDRT. Bajingan. Mutia. Arah sini, ayo pukul gue. Hahaha. Jangan tahan gue. Mutia. Gue mau bunuh dia. Mutia, tenang dulu. Mutia. Jangan masuk penjara cuma karena orang brengsek. Maaf ya, Bagus. Gue nyusahin lo lagi. Apa maksudnya?
kita segera menikah, ya? Sony minta 20 juta, bisa gue kasih. Tapi lo harus janji, mulai sekarang, jangan pernah ganggu Mutia lagi. Oke. Asal duitnya cair. Semua bisa diatur. Gue kasih lo waktu 12 jam. Dalam 12 jam, kalau duitnya nggak masuk, Mutia Prasetya selamanya, meski dia mati, cuma bisa jadi cewek gue, Sony Supriyadi. Loh, Asisten, kita pergi. Tuan Bagus jangan kasih dia uang, seperak pun jangan. Toh tulang tua gue ini udah nggak lama lagi juga. Gimana kalau gue tukar nyawa sama hewan itu? Pak, Nggak boleh. Nggak, tenang dulu. Pak. Aku udah banyak nyusahin kamu dan Mama, sekarang malah bikin kalian makin cemas. Maaf. Selama ini, aku belum benar-benar berbakti padamu. Semua ini salahku. Kasih sayang orang tua tiada tanding. Mutia, asal lo bisa bahagia, apapun yang bisa kita lakuin buat lo, kita pasti mau. Mutia, Sony masih di desa. Gimana kalau kamu tinggal di rumahku dulu? Biar dia nggak ganggu-ganggu lagi. Kita bisa lebih tenang memikirkan solusinya. Iya, oke. Jangan kasih uang ke Sony Supriyadi yang brengsek itu. Sekarang dia sudah tak punya apa-apa, jadi nggak takut sama sekali. Kalau kita kasih dia duit, dia pasti makin jadi dan bakal terus minta lagi. Tapi, waktu kita tinggal kurang dari 12 jam. Kalau kita nggak kasih dia duit, dia pasti ngamuk. Nanti masalahnya bakal makin ribet. Mutia, nanti kalau kita udah nikah, kalau dia masih berani ganggu lo, kita bisa laporin ke polisi. Iya, kita ikutin saran lo dulu aja. Tapi... Iya. Halo. Duitnya udah siap. Kita ketemuan di mana? Tuan Bagus. $20 miliar. Mana kontraknya? Semua, gue sama Pak Sony, sudah damai sekarang, sebelumnya cuma salah paham. Sebelum gue pacaran sama Mutia Prasetya, mereka berdua udah putus baik-baik. Bener kan, Pak Sony? Lo berani ngejebak gue? Kita cuma lagi lindungin diri kita aja, biar lo nggak melakuin hal yang sama lagi. Tentu. Sekarang pilih mau lanjut ribut atau tidak. Duit 20 miliar yang sudah kamu dapat, bisa aja gue ambil balik lagi. Apa kamu rela duit sebanyak itu hilang begitu saja? Gue bener nggak, Pak Sony? Iya, sebelumnya gue emang gak rasional, salah paham sama Tuan Bagus dan Mutia. Tidak ada salah paham lagi. Gue sama Mutia, udah nggak ada hubungan apa-apa dari sebelum dia sama Tuan Bagus. Udah ya? Semua bubar aja. Ambil duit 20 miliar itu, langsung pergi. Kalau lo masih nekat bikin ribut, gue nggak bakal kasih ampun. Berani jebak gue? Meski mati, gue bakal... Lo ngapain sih? Sebelum nikah, lihat pengantin cewek pamali. Cepat keluar. Percaya tahayu gitu. Kenapa? Gue cuma mau lihat calon istri cantik gue ini. Mutia, akhirnya gue bisa nikahi lo juga. Udah deh, udah. Setelah acara nikah, aku resmi jadi istrimu. Cepetan keluar, jangan ganggu, nanti kelewat jam. Oke. Tuan Bagus, ada masalah nih. Aduh. Semua, tolong nilain dong dia dari perusahaan Prasetya lo. Orang ini, parah deh. Istri yang dinikahi hari ini. Ada apa sebenarnya? Aduh. Masih bikin rusuh. Jangan dengarkan kata-katanya. Sony Supriyadi, kamu serius mau main segitunya?
Lo udah ngerebut istri gue, masih aja bilang gue yang keterlaluan. Emang masih ada keadilan gak sih? Lo bilang ini cuma salah paham, Pak Sony. Cara begini nggak baik, kan? Mana berani gue bohong sama lo. Kaki gue yang patah ini, itu semua gara-gara dia. Kalau gue nggak ikut main, nggak nurut dia, bisa-bisa nyawa gue hilang. Sony Supri, jangan berlebihan, ya. Bagus, tenang saja. Dia hanya ingin memancing emosimu. Aduh. Kalian cepetan kesini deh. Kita rame-rame di sini. Dia masih aja mau mukul gue. Kalau kalian nggak ada, gue nggak tahu nasib gue gimana. Ini sebenarnya ada apa sih? Mutia, lo juga dipaksa sama dia nggak? Gue ajak lo pergi, biar gue bawa lo keluar dari masalah ini. Tunggu gue, ya. Sony Supriyadi, lo nggak takut kena karma kalau kayak gini? Karma? Hahaha. Kaki patah gue ini serasa udah mati. Gue udah ngerti sekarang, Mutia. 20 miliar. Masa depan gue kayaknya suram. Kalau hidup gue aja susah, lo sama dia juga nggak boleh bahagia. Ayo, semua bantu nilai dong. Tolong nilai, teman-teman. Sony Supriyadi, gue yang patahin kaki lo. Apa kaitannya Miss Mutia dan Tuan Bagus? Aku mantan istri Sony, Elsa Mahendra. Sony yang jelas selingkuh. Dia sering KDRT, jadi aku cari cara lumpuhkan kakinya. Waktu cerai pun, gue udah kasih dia 100 juta. Akhirnya dia setuju, gak jadi gugat gue. Siapa sangka, kini dia gunakan kaki lumpuh itu untuk fitnah Mutia dan Tuan Bagus. Elsa, lo emang cewek murahan. Yang dia bilang itu bohong semua. Bohong semua. Sony, kalau lo ada masalah, lo bisa langsung ke gue aja. Gugat gue ke pengadilan aja. Sering kali memfitnah Mutia Prasetya dan Tuan Bagus. Untung mereka baik, kalau enggak, lo udah masuk penjara. Oh, jadi gitu ya. Sony emang brengsek banget. Hidupnya susah, orang lain juga nggak boleh senang. Si Elsa juga unik sih. Berani banget ngaku. Dia nyuruh lumpuhin kaki Sony, kayaknya beneran terjadi. Iya, emang brengsek. Amankan dia, cepat. Brengsek. Elsa, lo cewek murahan. Gue bakal hancurin lo. Sudah, bubar semua ya. Makasih ya, Elsa. Anggap ini permintaan maaf. Apa semua yang udah gue lakuin ke lo sebelumnya? Tuan Bagus, Mutia, tenang aja. Sony tidak akan muncul di depan kalian lagi. Cepat ke ruang pesta, jangan sampai terlambat. Elsa, kau perempuan murahan, akan kuhancurkan. Sebentar. Elsa, perempuan murahan, akan kuhancurkan. Kau itu sampah. Kirim dia ke Afrika Selatan. Dengar di sana bagus. Fasilitas medisnya nggak bagus. Kaki lo ini kayaknya seumur hidup nggak bakal bisa jalan lagi. Elsa, lo ini penculikan. Sony sebagai mantan istri, aku baik-baik aja kirim kamu liburan. Bagaimana bisa disebut penculikan? Silakan laporkan saya saat Anda kembali. Jika Anda mau, bawa dia pergi. Elsa, gue nggak berani lagi. Elsa, jangan. Elsa. Elsa, gue nggak mau. Elsa, gue salah. Elsa, jangan. Elsa, stop. Elsa. Apakah Anda bersedia menikahi Mutia Prasetya yang ada di samping Anda? Saya mau. Mutia Prasetya, apa lo bersedia menikah dengan Pak Bagus? Gue bersedia.